Di tengah lonjakan kasus COVID-19 di tanah air, ada sekitar 100.000 jemaah haji Indonesia akan segera kembali dari Tanah Suci dalam 2 gelombang. Kita bahas soal mitigasi dan risiko kepulangan haji ke tanah air. Bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, ada Saiful Mujab, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenak Republik Indonesia, dan juga Triunis Miko Wahyono, Epidemiolog Universitas Indonesia. Bapak-bapak, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi malam ini. Baik, saya ke Pak Saiful terlebih dahulu. Pak Saiful, sebelum kita membahas soal mitigasi, bagaimana evaluasi haji tahun ini khususnya pengawasan protokol kesehatan jemaah haji di sana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah prosesi haji telah berjalan dengan baik dan sudah diakhiri dengan nafar sani. Sehingga kita sudah persiapan untuk jamaah haji pulang ke Indonesia. Dan insya Allah nanti mulai tanggal 15 ada 6 kloter akan menuju tanah air. Nah tentunya di dalam persiapan pemulangan jamaah haji, kita terus berupaya untuk menghimbau kepada jamaah agar tetap yang menerapkan protokol kesehatan, termasuk baik persiapan di Tanah Suci maupun kedatangan di tanah air. Kita sudah berkoordinasi dengan seluruh asrama haji embarkasi dan sudah kita rapatkan bagaimana nanti teknis dan SOP-nya di dalam penerimaan jamaah setelah tiba di tanah air. Saya kira itu. Berbicara soal teknis, kita tahu angka COVID saat ini meningkat, positivity rate-nya juga berada di atas batas aman WHO. Ada strategi situasional yang dilakukan pemerintah melalui Kemenak untuk mitigasi kepulangan haji ke tanah air? Ada. Yang pertama, seluruh jamaah kita himbau untuk tetap menggunakan masker dan juga tetap menjaga jarak. Terus yang kedua, ya kan, bila nanti tiba di tanah air, ya kan, prosesnya itu kan begitu dari bandara, dia akan menuju asrama. Di asrama itu akan diupacarakan sebentar, setelah itu langsung pulang dijemput keluarganya. Dan ini juga sudah dihimbau kepada keluarga agar tentunya yang menjemput itu terbatas, tidak seperti euforia atau kegembiraan yang banyak. Dan juga tentunya ya sebagaimana dari kesehatan sudah ada mitigasi terkait bagaimana protokol kesehatan harus diikuti dengan karantina mandiri di rumahnya. Nah tentunya juga kita himbau agar untuk sementara itu kan tetangga atau saudara yang menengok sementara dibatasi, atau kalau mungkin ya untuk sementara tidak. Nah ini sudah kita sampaikan, ya baik melalui struktur kloter di kloter maupun melalui PPIH yang ada di Indonesia, yaitu di embarkasi masing-masing. Jadi insya Allah nanti ya kan seluruh PPIH akan menghimbau terkait dengan protokol kesehatan, karena kita memahami bahwa COVID ini belum berhenti. Baik. Saya ke Pak Miko sekarang. Pak Miko, kalau melihat protokol kesehatan yang dilakukan mulai dari jamaah berangkat sampai dengan ke Tanah Suci, kemudian akan kembali sebentar lagi, apakah sudah cukup tepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus atau bahkan mutasi varian COVID? Ya, kita harus menghadapi dengan siklus wabah ya, bukan bencana. Kalau bencana kan ya ada respon, kemudian recovery, kemudian rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, dan preparedness. Kalau wabah itu wabah, kemudian kontrol, kemudian pencegahan dan preparedness. Jadi menurut saya pendekatan ini harus pendekatan wabah. Wabah itu belum selesai. Wabah COVID-19 di Indonesia baru akan meningkat. Di Arab Saudi mungkin sudah meningkat begitu. Jadi kalau dari risikonya bahwa jemaah haji itu berkumpul dari seluruh dunia dan disitulah risiko penularan sangat besar. Jadi kalau kita pakai pendekatan wabah, maka kita harus mengupayakan upaya prevensi dengan baik, kemudian mengupayakan pencegahan epidemik preparedness dengan baik di negara kita. Kalau pencegahan prevensinya dari berangkat harusnya negatif swab, kemudian di PCR negatif, pulangnya juga begitu, harusnya di PCR dan negatif. Jadi menurut saya itu clear dalam pencegahan.
Kemudian yang kedua adalah upaya-upaya kontak. Kalau mau pulang, setahu saya di karantina dulu di Jeddah. Kemudian saya juga pernah pergi haji tahun 2003. Kemudian saya tahu bahwa di Jeddah kita akan dipersiapkan untuk pulang. Menurut saya seharusnya di sana diperiksa PCR-nya. Kemudian kalau negatif boleh pulang. Kalau positif menurut saya harus diisolasi di sana. Kalau tidak bisa ya kemudian harus negosiasi dengan negara Arab bahwa pasien ini harus karantina dan tidak bisa naik pesawat begitu. Baik. Dan kemudian kalau itu dilakukan di negara kita harusnya penularan di pesawat seminimal mungkin adanya begitu. Jadi nggak ada penularan di pesawat kalau bisa. Nah, setahu saya di Arab itu berbagai varian pasti ada. Alpha, kemudian Delta, dan Omicron kebanyakan. Tapi risikonya akan besar kalau kemudian ada Delta dan Alpha di Arab Saudi, Mbak. Tapi melihat aktivitas jemaah haji yang padat, berkumpul bersama, beribadah, cuacanya ekstrim di sana, cukup ekstrim, Pak Miko. Apa yang harus diwaspadai dalam hal ini untuk kesehatan para jemaah haji sesaat sebelum kepulangan mereka ke tanah air? Gimana nanti adaptasinya juga? Pertama adaptasi terhadap cuaca ekstrim memang harus dilakukan, baik itu akibat heat stroke atau pengaruh suhu yang tinggi terhadap perubahan cuaca di Indonesia. Kalau di Arab mungkin 30 sampai 42 begitu, 38. Kemudian kalau di Indonesia kembali ke 32 derajat Celcius atau 28 derajat Celcius. Jadi itu harus dipersiapkan. Tapi juga bahwa COVID itu setahu saya di suhu 42 juga mungkin terinfeksi. Jadi menurut saya harus diprevensi dengan baik, dicegah dengan baik upaya penyebaran varian. Mungkin semua varian di Indonesia akan masuk dan menurut saya pencegahan itu harus dilakukan baik dalam upaya sekarang pandemi yang sedang meningkat maupun epidemic preparedness karena jemaah haji begitu, Mbak. Baik, Pak Saiful tadi disinggung oleh Pak Miko mengenai teknis PCR juga yang harusnya juga sama begitu seperti mereka berangkat ke Tanah Suci. Nanti apakah teknisnya ada PCR di Arab Saudi di Tanah Suci kemudian PCR kembali di sini atau seperti apa sebelum nantinya ada karantina dan isolasi? Jadi pemulangan jamaah ini sampai saat ini itu kita mengikuti ketentuan yang ada di Arab Saudi tentunya. Terus yang kedua juga kita sudah koordinasi dengan kesehatan. Kemarin gitu pada waktu pemberangkatan ini hanya pemberangkat yang pada waktu pemberangkatan yang tes PCR. Tapi pemulangan ini belum ada ketentuan tes PCR. Jadi nanti akan kita ikuti. Kalau memang harus ada aturan atau seperti itu ya nanti kita kondisikan seperti apa. Karena sekarang jamaah itu nanti dari pemondokan ya kan ini kurang lebih 6 atau 8 jam sebelum penerbangan sudah dari Mekah langsung didorong ke Jeddah dan di Jeddah itu sudah tidak ada untuk transit seperti sebelum-sebelumnya. Jadi di sana langsung ya kan untuk pemeriksaan imigrasi dan terus persiapan untuk penerbangan. Sementara aturan kembali ke Indonesia dari luar negeri tidak perlu menggunakan PCR, apakah itu tetap diikuti, Pak Saiful? Kalau memang aturannya seperti itu ya kita akan ikuti aturannya. Sampai saat ini kan belum ada aturan apakah harus menggunakan PCR setelah pulang atau enggak. Baik. Saya tambahkan lagi Pak Saiful, kalau mengenai isolasi dan karantina yang juga di-mention atau disebutkan oleh pihak Kemenak Republik Indonesia, isolasi ini apa kriterianya dan bagaimana kemudian pemberlakuan, pengawasannya? Jadi kan gini, jamaah haji begitu pulang ke tanah air ya. Kalau di Mekah seperti ini kan ini seperti biasa, ya artinya karena di sini ya jamaah terus juga berusaha untuk menjaga kesehatan dan juga ada dokter di masing-masing kloter, juga di sektor dan kesehatan di KHI dan lain sebagainya akan terus terkontrol.
Terus yang kedua juga kita sudah terus menghimbau tatkala ya pergian dan selalu menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga, tatkala pulang sampai ke daerah itu di asrama haji, nah itu kita himbau, bila ada kewajiban harus isolasi ya isolasi. Nah, kita belum mendapatkan terkait dengan aturan terbaru ya dalam rangka untuk isolasi terkait dengan jamaah haji, dan kita akan terus koordinasi dengan kesehatan apakah ya nanti jamaah haji setelah pulang harus isolasi, bentuk isolasinya seperti apa akan kita terus sampaikan kepada jamaah dan akan kita terus patuhi dan kita dorong agar kesehatan bersama ini tetap terjaga dengan baik, karena kita memahami bahwa saat ini masih ya wabah COVID belum selesai. Baik, Pak Miko, mendengar penjelasan dari Pak Saiful tadi, di mata epidemiolog seperti apa melihat teknis nantinya akan kepulangan jamaah haji ke Indonesia? Ya, saya sedih aja bahwa pelayanan pemerintah terhadap jemaah haji Indonesia menurut saya tidak sempurna. Tidak sempurna di mana harusnya pada saat pulang, kalaupun itu tidak bisa dilakukan di Jeddah, harusnya dilakukan di Indonesia, diperiksa PCR-nya, kemudian kalau positif dia harus isolasi, kalau negatif bisa pulang, kemudian bisa menemui keluarga. Jadi itu untuk melindungi rakyat Indonesia, ya melindungi jemaah haji Indonesia dari kemungkinan dia terserang Omicron, ataukah terserang varian Delta, ataukah terserang varian Alpha. Jadi menurut saya pemerintah saat ini ya kurang memberikan pelayanan kepada jemaahnya sendiri, kemudian kurang memberikan jaminan keamanan terhadap jemaah haji Indonesia, kemudian menurut saya ya pelayanan karena imunisasi atau vaksinasi sudah booster sudah ya paling tidak itu sedanglah menurut saya tidak maksimal, tapi sudah sedang bahwa jemaah haji Indonesia ya diupayakan sudah vaksinasi booster begitu. Tapi kalau itu terinfeksi ya itu berarti bahwa orang Indonesia keluarganya tidak dijamin pelayanan keamanannya oleh pemerintah. Padahal itu seharusnya pemerintah memberikan jaminan keamanan, jaminan kesehatan mau pulang mau pergi. Dan setahu saya jemaah haji dari manapun akan batuk pilek selama di Arab atau sampai pulang, bahkan 40% dari jemaah paling tidak batuk pilek begitu, Mbak. Oke, Pak Miko, kalau ini mungkin bisa jadi dorongan untuk pemerintah pusat ya, membuat aturan nanti sebelum nantinya ada kepulangan haji 100.000 anggota jamaah haji yang kembali ke Indonesia. Tapi melihat ada sekitar 70% jamaah haji yang diklaim telah mendapatkan vaksin booster. Kemudian kita tahu nanti ada tradisi masyarakat menjemput, ada syukuran, ada keramaian mungkin. Apa yang harus diantisipasi Pak Miko melihat itu tadi ada booster dan juga mungkin yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah? Kalau jemaahnya tidak dijamin kalau dia terinfeksi atau tidak, bagaimana kita menjamin bahwa masyarakatnya tidak akan ya, sembarangan untuk melakukan syukuran, melakukan jabat tangan, dan itu menurut saya berjabat tangan setelah pulangan haji merupakan berkah yang luar biasa dari para keluarga begitu. Jadi menurut saya pernah pulang haji dan mendapat selamat pada tahun 2003 belum ada wabah COVID, dan saya merasa luar biasa. Jadi jemaah ya selamat yang seperti itu, salam yang seperti itu dibutuhkan untuk jemaah haji. Makanya harus ada jaminan bahwa mereka tidak terinfeksi COVID-19 di Arab Saudi sana, dan mereka menurut saya harus bersih dan harus diperiksa swab-nya atau PCR-nya begitu. Jadi harus dijamin pulang
tidak membawa penyakit, Oke. pulang pergi tidak membawa penyakit dan pulang tidak membawa penyakit, begitu Mbak. Baik. Saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, kalau tadi kita bahas soal syukuran yang sepertinya memang juga karena sudah 2 tahun pandemi tidak bisa melaksanakan haji, ini jadi momentum yang ditunggu-tunggu sebagian masyarakat untuk bisa merayakan keluarganya atau kerabatnya setelah pergi atau melakukan rangkaian ibadah haji. Tapi kita tahu titik rawan dari mitigasi ini adalah saat penjemputan jamaah haji oleh para keluarga. Sosialisasi, kemudian pengawasan di masing-masing embarkasi seperti apa? Jadi gini, kita memang agak ini kan terhadap para jamaah ya. Ada jamaah-jamaah yang memang dijemput oleh pemerintah daerahnya, itu agak mudah. Ya, seperti ya yang dijemput dari di embarkasi, begitu sampai embarkasi dijemput dari pemerintah daerahnya, ini saya pikir agak mudah untuk mitigasi bagaimana mengatur ya agar keluarga tidak langsung untuk menjemput bertemu. Terus yang kedua, nah ini yang agak susah itu yang dijemput langsung ke asramanya. Nah ini kita sudah koordinasi dengan PPIH, jadi begitu datang kita akan himbau terkait dengan hal-hal untuk menyangkut kesehatan, dan di samping juga kita bekerja sama dengan kesehatan dan juga bekerja sama dengan Satgas. Itu bagaimana memberikan gambaran arahan kepada jamaah agar karena masih di era pandemi gitu kan, untuk menjaga keluarganya ya kan, menjaga saudara-saudaranya karena baru datang dari luar negeri, untuk tidak ya cepat-cepat ya tadi salaman atau apa, untuk sementara dijaga dan melakukan isolasi mandiri setidaknya, seperti tatkala mau berangkat. Pada waktu mau berangkat, setelah ya kita himbau kepada jamaah agar ya setidaknya kalau mau tasakuran waktu mau berangkat itu adalah ya seminggu sebelumnya. Nah, setelah seminggu itu betul-betul tidak ya berinteraksi dengan orang lain, dia tetap di rumah setelah tes PCR dan juga ya berangkat. Dan berangkat haji itu memang ini kan persyaratan, salah satu persyaratan haji tahun ini adalah orang yang sudah lengkap dosis vaksinnya, salah satunya. Jadi kalau tidak lengkap tidak bisa diproses visanya. Nah ini mungkin terus kita himbau kepada jamaah tatkala terutama setelah tiba di tanah air. Ya walaupun ya di samping di Mekah juga udah kita himbau melalui sektor, melalui plotter dan lain sebagainya. Dan insya Allah ya semoga ya kan kita bisa semua untuk menjaga. Ya walaupun ya karena jamaah yang kadang euforianya seperti apa, tapi insya Allah kita terus sampaikan untuk agar menjaga protokol kesehatan. Baik, artinya sampai saat ini begitu ya, sebelum mungkin nanti ada aturan ke depannya, para jemaah haji harus waspada masing-masing terhadap diri mereka masing-masing, keluarganya pun juga harus sadar ya bahwa ini baru pergi dari luar negeri yang mungkin tidak menutup kemungkinan membawa virus atau mutasi lain dari COVID-19, dan tadi tradisi syukuran yang mungkin atau niscaya dilakukan, harusnya ada preventif, langkah-langkah preventif yang harus disadari oleh seluruh anggota keluarga dan kerabat begitu. Baik, terima kasih banyak narasumber saya malam hari ini. Ada Bapak Saiful Mujab, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenak RI, dan juga Triunis Miko Wahyono, Epidemiolog Universitas Indonesia. Terima kasih banyak, salam sehat, selamat malam. Selamat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.